Dan biar pemerintahan-Mu turun dengan kuat di tengah-tengah kami. Dan semua lutut bertelut dan lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Terima kasih karena Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Roh-Mu yang kudus akan melawat memberkati kami pada malam hari ini. Jangan lewatkan satu orang pun ya Tuhan, bawa kami semua dalam perjumpaan dengan Tuhan, dan kenal akan Tuhan kami lebih lagi, memberkati dan mengubah kami. Dan Kau bicara dengan kuat lewat Roh-Mu dalam batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ini hari yang luar biasa. So, buat Anda yang merayakan selamat tahun baru. Saya berdoa bukan jadi tahun macan buat Anda, tapi jadi tahun singa Yehuda buat kita. Sebab kalau Anda percaya ini tahun macan, tahun depan jadi kucing, jadi tikus, jadi babi, saudara ya. Kalau macan masih keren, tapi terus jadi ular, gitu kan jelek sekali. Tapi kalau singa Yehuda, dia kekal untuk selama-lamanya. So, saya berdoa ada singa Yehuda di roh kita, amen. Nah, bagi Anda yang mau memberi angpau, yang di depan masih siap menerima, tidak keberatan kalaupun Anda memberi. Ada beberapa hal yang saya mau berikan buat saudara, dan ini penting sekali. Yang pertama begini, ini tahun Raja-Raja. Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan ialah menyembunyikan segala sesuatu, dan kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki akan segala sesuatu. Untuk itu kalau orang Kristen tidak belajar banyak, meneliti banyak, menyelidiki banyak, Anda tidak akan menikmati akan yang terbaik dari kemuliaan Raja-Raja. Nah, tahun ini kita masih membuka untuk kali ini The School of Acts Indonesia, khususnya kelas malam terbuka sangat luas. Saya mendorong saudara untuk mendaftar dan kemudian ambil bagian belajar selama 6 bulan. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 malam tiap minggu, dan mari belajar banyak. Kita harus sampai kepada level Raja-Raja, dan kemuliaannya adalah menyelidiki akan segala sesuatu. Jadi kalau Anda ingin ambil bagian, silakan ke bagian informasi di belakang sana, dan Anda dapatkan akan formulirnya, isi dan kembalikan kepada kami. Yang kedua, buat teman-teman dan semua kita yang umurnya antara 18 sampai 40, kalau saudara belum punya pekerjaan tetap dan atau penghasilan tetap, lalu kemudian Anda kepingin mengerti akan bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur, Akademi Terang Bangsa memberikan kesempatan untuk pelatihan selama 3,5 bulan, bukan 3,5 tahun, 3,5 bulan, mulai Maret tanggal 1. Nah, kalau Anda berminat, Anda bisa cek di informasi juga di bagian lobi gereja. Kalau Anda ingin bergabung dengan kami, dan itu hanya 3,5 bulan, dan merupakan banyak pelajaran praktis untuk Anda bisa mandiri, jadi seorang pengusaha, entrepreneur yang diberkati Tuhan dan berhasil. So, kalau Anda mau, Anda bisa ambil di bagian informasi di lobi dari Akademi Terang Bangsa. Nah, sekarang saya mau sampaikan juga bagian yang lainnya. Saudara sekalian, saya pada kesempatan ini ingin berterima kasih buat kesetiaan saudara memberikan akan Rp1.000 tiap hari buat Tuhan. Saya harap Anda masih ingat, sebagian yang lupa dan sudah beberapa waktu tidak mengerjakannya, mari bertobat kembali ke jalan yang benar, saudara. Kenapa? Karena apa yang Anda berikan dan lakukan itu memberkati akan seluruh provinsi di Indonesia. Kita mengerti kita akan menyiapkan diri pada akhir Juni untuk acara Jambore Kaum Muda se-Indonesia di tempat ini. Dan sekarang sudah cukup banyak teman-teman kita yang berangkat ke berbagai tempat untuk mempersiapkan dan membuat akan kegerakan orang-orang muda di berbagai tempat di Indonesia. Tadi malam Pak Hengki dengan teman-teman Mahanaim sudah buat juga di Jakarta, kira-kira 2.000 anak-anak muda dilawat Tuhan dengan luar biasa. Saudari kita Melani lagi di NTB, dia juga melakukan akan hal yang sama, menyiapkan untuk KKR di sana. Dan dalam beberapa waktu mendatangkan banyak di antara kita terlibat untuk menyiapkan akan kegerakan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan Juni perwakilan dari mereka akan dikumpulkan lagi di tempat ini
dan kita percaya api Tuhan akan makin besar dan makin besar. Kita dipanggil jadi gereja dengan Alkitab mengatakan jadi garam dan terang buat dunia. Kita bukan jadi gereja karena sekedar ingin jadi gereja. Saya masih ingat ketika tahun 91 Tuhan berkata untuk pertama kalinya kepada saya untuk memulai gereja. Saya beberapa kali berkata saya tidak mau Tuhan. Karena aku ini bukan seorang gembala. Saya tidak pernah merasa bisa dan mampu jadi gembala sidang. Tapi Tuhan meyakinkan saya dengan sangat kuat bahwa ini yang Dia mau. Dan belakangan saya mengerti bahwa Tuhan tidak ingin kita sekedar hanya bergereja. Tapi gereja yang punya dampak, punya pengaruh, punya fungsi sebagai garam yang sangat kuat dimanapun kita berada. Dan bangsa ini diserahkan Tuhan dalam tangan kita. Terserah akan kita garami seperti apa. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa sejak Januari suhu politik di negara kita sangat memanas. Dan sampai sekarang juga saya dengar Jakarta masih siaga 1. Dan keadaan masih belum bisa dipredik. Tapi kita mau percaya Tuhan pegang kendali dengan luar biasa. Nah, di saat-saat seperti itulah dalam beberapa waktu terakhir ada 2 event besar sebetulnya yang kita kerjakan di samping akan berbagai hal yang lain. Yang pertama, Tuhan perintahkan untuk menjangkau kota-kota besar di Jawa dan bahkan kelak akan seluruh Indonesia. Menjangkau orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang hidup di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang yang memang dengan gampang bisa dimanfaatkan, disulut untuk menciptakan kerusuhan dan sebagainya. Mereka orang-orang baik. Mereka hanya perlu sentuhan tangan Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian kami buat handuk kecil. Dan handuk itu dengan tulisan damai di hatiku, damailah negeriku. Dan di Semarang ini kita membagi lebih dari 5.000. Di Jakarta kira-kira 10.000 kita bagi di jalan-jalan. Dan baginya bukan asal bagi handuk, tapi kita berikan kepada banyak orang dan kemudian kita ajak berdoa sebetulnya untuk mendoakan kedamaian, ketenangan, dan sejahtera buat bangsa kita. Dapat dikatakan tidak ada orang yang menolak diajak untuk berdoa seperti itu. Dan Semarang dikerjakan oleh anak-anak SD Terang Bangsa. Mereka dalam banyak hal lebih hebat dari orang tuanya, lebih hebat dari kita. Mereka datangi orang-orang itu dari tukang beca, tukang tambal ban, juru parkir, kemudian tukang ojek, sopir angkot dan sebagainya. Mereka datangi, mereka sapa dengan baik, mereka bagikan handuknya dan mereka ajak berdoa untuk damai atas Indonesia. Dan saya mau putarkan akan klip ini, tapi kemudian yang kedua saya mau putarkan juga klip dari apa yang kita buat dan kita semua kerjakan pada hari Jumat kemarin tanggal 12 Februari di Jakarta. Kita kerjasama dengan Kodam Jaya, kita buat acara prajurit pelopor pembangunan. Idenya adalah para tentara ini dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka disebar di 50 titik paling kumuh di kota Jakarta. Dan mereka diberi modal sejumlah uang untuk dibelanjakan akan berbagai keperluan, lalu mereka dilombakan apa yang bisa mereka buat untuk mengubah wajah dan kehidupan masyarakat di daerah yang sangat kumuh, dan itu dilombakan. Dan ajaib sekali, hari Jumat kemarin saya ke Jakarta, Pak Mulyadi juga berangkat, Pak Hengki juga bersama-sama dengan saya, beberapa teman Live TV juga bergabung bersama-sama. Dan ajaib sekali kita buat acara, 3.000 lebih tentara dari Kodam Jaya dikumpulkan. Kalau Anda melihat mengharukan sekali, dan kita beri masukan, kita beri sharing, dan kita percaya bahwa ini merupakan sebuah langkah awal yang mentakjubkan. Setelah acara semua selesai, kita baru sadar betapa sebetulnya acara itu kalau bukan Tuhan tidak akan pernah bisa. Anda bisa bayangkan di ibu kota Republik Indonesia, Anda menggerakkan 3.000 pasukan dikumpulkan jadi satu. Itu kegerakan yang mengerikan sekali. Orang-orang Kelapa Gading shock kaget hari itu karena nggak tahu berapa puluh truk tentara masuk di Kelapa Gading karena kita buatnya di Balai Samudra di Kelapa Gading, saudara. Tapi saya melihat luar biasa, sambutan mereka sangat baik. Begitu selesai acara peresmiannya, mereka berkata, wah ini kalau dibuat 3 bulan sekali akan luar biasa dan sebagainya. Tapi kita mau sampai seluruh Indonesia, kita ambil bagian, kita buat unity yang ajaib di antara masyarakat kita. Saudara sekalian, sekali lagi saya berkata Tuhan memberikan kepercayaan sangat besar. Dan apa yang Anda persembahkan tiap hari 1.000 rupiah itulah
yang sebetulnya memungkinkan kita melakukan banyak hal, menyentuh bangsa ini dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah dibuat dan terjadi sebelumnya. Saya mau ajak Anda nonton akan 2 klip ini. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita menjangkau, menyentuh akan hidup banyak orang di jalan-jalan di kota ini. Dan ini kita buat juga di Jakarta, di Surabaya, masuk di kampung-kampung bonek. Dan mereka sangat antusias, mereka mau diajak berdoa buat bangsa dan negaranya. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin, tapi akhirnya saya melihat bahwa Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang ajaib. Saya berdoa Anda tetap makin yakin, makin menyala apimu bahwa bangsa ini pasti akan dilawat Tuhan. Saudara, kalau Anda lihat akan apa yang terjadi di 2 klip itu, saya berkata bahwa kehormatan Tuhan beri untuk kita ambil bagian, menjangkau, menyentuh banyak orang. Dan ini akan menghasilkan akan sebuah dampak yang sangat panjang dan ajaib sekali. Sore hari ini saya mau sampaikan sesuatu, saya ingin melanjutkan apa yang minggu lalu sudah kita pelajari. Kita belajar tentang Tuhan yang menghitung, tapi juga Tuhan yang menimbang. Ada satu neraca di mana hidup kita satu kali akan ditimbang. Dan saya berdoa bahwa Tuhan tidak mendapati kita terlalu ringan. Sebaliknya saya berdoa Tuhan akan mendapati kita jadi orang Kristen yang berbobot, punya nilai, dan punya bobot yang ajaib. Mari kita lihat kitab Daniel. Kitab Daniel. Saya ingin ulang beberapa ayat buat saudara pada hari ini. Dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Kitab Daniel pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-20. Sampai dengan ayat yang ke-30. Di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama, tapi untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan ayat yang ke-20 dari kitab Daniel, pasal yang kelima. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, lalu perhatikan, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan nyalah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, uvarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Beres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, daripada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu.
Pertanyaannya adalah mengapa sampai kemudian Belsyazar ini ditimbang dan didapati terlalu ringan. Saudara sekalian, salah satu yang kita harus mengerti adalah Daniel mengatakan dia tidak belajar dari apa yang pernah dialami oleh bapaknya. Nah, apa yang dialami oleh bapaknya? Ayahnya adalah seorang raja besar bernama Nebukadnezar. Suatu hari dia bermimpi, dia melihat pohon yang sangat besar ada di tengah-tengah bumi dan puncaknya sampai ke langit. Dan tiba-tiba pohon yang besar itu diperintahkan untuk ditebang dan dibiarkan akan tunggulnya dan akarnya tidak dicabut. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia harus mengalami itu selama 7 masa. Dan itulah mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian ketika diundang Daniel untuk mengartikan akan arti mimpi itu, Daniel berkata, mimpi itu mengatakan pohon besar itu adalah engkau, Raja Nebukadnezar. Dan dia berkata, kalau engkau meninggikan dirimu, maka Tuhan akan menebang engkau, dan selama 7 masa lamanya, kamu akan jadi seperti binatang. Engkau baru akan dikembalikan kepada kekuasaan dan tahtamu, kalau engkau mengakui bahwa kekuasaan itu semua berasal dari Tuhan Allah yang maha tinggi. Dan dia berkata, kalau engkau mengakui itu, maka tahtamu akan dikembalikan kepadamu. Saudara sekalian, dan itu tidak pernah merupakan pelajaran buat anaknya. Walaupun anaknya ini melihat dengan jelas sekali apa yang dialami bapaknya. Raja yang begitu hebat jadi seperti binatang selama 7 tahun. Dan ketika dia bertobat, baru kemudian Tuhan memulihkan dia kembali. Tapi saya mau berkata begini, saudara. Dari semua yang membuat kita belajar adalah nasihat Daniel kepada Nebukadnezar sebenarnya. Karena pada waktu raja itu telah bermimpi, dan Daniel menerjemahkan arti mimpi itu, maka Daniel sebetulnya memberikan sebuah nasihat. Nasihat inilah yang sebetulnya kalau diikuti, membuat orang ini tetap akan berbobot, dan tidak akan ditebang oleh Tuhan. Membuat Tuhan berkata, aku akan pertahankan kemuliaannya. Saya mau berkata hari ini kita akan lihat nasihat Daniel itu apa. Dan saya mau berkata, mari teladani akan apa yang Daniel katakan, kalau kita ingin sesuatu yang langgeng dan kuat berlaku terus dalam kehidupan kita. Lihat sekarang pada Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-27. Sampai dengan ayat yang ke-31. Inilah nasihat Daniel yang luar biasa. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku ini berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan yang pertama-tama keadilan. Dan daripada kesalahan dengan yang kedua menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Kalau Anda punya Alkitab The Message, kalimatnya begini. O King, take my advice. Ya Raja, engkau dengarkan akan nasihatku. Make a clean break with your sin. Berhenti berbuat dosa. And start living for others. Dan mulai hidup untuk orang lain. Ini nasihat loh. Sebelum Nebukadnezar jatuh, nasihatnya berkata, start living for others. Mulai untuk hidup untuk orang lain. Dia berkata yang berikutnya, quit your wicked life, berhenti dengan kehidupan jahatmu, and look after the needs of the down and out. Dia berkata, dan pedulikan kebutuhan orang-orang yang sedang terpuruk dan sedang terlempar keluar. Dan kemudian dia berkata, then you will continue to have a good life. Lalu kemudian kamu akan terus bisa memiliki, menikmati kehidupan yang baik. Kalau Anda baca NIV, terjemahan kalimat yang terakhir berkata, your prosperity will continue.
kelimpahanmu akan berkesinambungan. Saudara sekalian, siapa yang ingin anugerah berkat Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kita? Angkat tangan saudara. Nah, perhatikan nasihat Daniel. Sebab rupanya nanti dengan dia tidak memperhatikan nasihat Daniel, malah dia menyombongkan dirinya, itulah yang membuat Nebukadnezar ini kemudian jatuh. Dan Belshazzar tidak pernah belajar bahwa kesombongan itu membuat dirinya terlalu ringan dalam timbangan neraca Tuhan. Dan bahwa yang membuat seseorang bisa Tuhan berkata, your prosperity will continue adalah ketika dia berlaku adil dan dia memperhatikan, menolong mereka yang tertindas. Dan hari ini pun tidak banyak orang yang mau belajar melakukan akan hal yang sama. Saudara, apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Apakah dia memperhatikan perkataan Daniel? Sementara. Karena lihat pada ayat yang ke-28 dari Daniel 4 tadi. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kalau Anda baca, dia hidup seperti binatang 7 tahun lamanya. Banyak orang sebetulnya tidak menyadari siapa dirinya. Karena itulah dengan gampang orang teledor dengan kata-katanya. Kalau Anda orang yang sombong dan kesombongan kebanggaan dirimu itu masih tersimpan di hati. Anda masih suka batin, gua ini hebat, gua ini hebat, gua ini hebat. Menurut saya kesalahan itu tidak langsung berbuah akibat maut, saudara. Tapi kalau sampai kesombongan itu terucap, dan kau berkata, kalau bukan saya, ini lihatlah hasil saya. Begitu kesombongan itu terucap, kejatuhan itu akan segera, saudara. Tapi ini yang terjadi. Dari sejak zaman Musa, dia sudah ingatkan kita. Kalau kita baca kitab Ulangan, Alkitab mengatakan, engkau diberkati Tuhan, tapi jangan pernah berkata, oleh kekuatan tangankulah aku mendapatkan semua kekayaan ini. Karena Tuhan berkata, semuanya datangnya dari Tuhan. Dia yang memberikan kepadamu the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang berikan. Tapi kita dengan begitu bangga dan teledor mengatakan, lihat betapa hebatnya saya. Tapi selalu begitu, saudara. Saya perhatikan orang itu untuk sampai terus-menerus sadar bahwa semuanya karena Tuhan. Sulit sekali. Tadi pagi saya beri ilustrasi. Di gereja Anda lihat ada pemain musik, ada worship leader, ada para penari yang tiap kali mereka berlatih. Dan saya tahu mereka seringkali diundang oleh gereja lain memberikan workshop dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati, teman-teman ini bisa dengan gampang sekali terjebak dan jatuh dalam kesombongan. Saya beri contoh. Ketika di gereja atau kita bertemu dengan orang-orang lain yang skillnya, kehebatannya jauh di atas, maka kita selalu akan berkata, kita ini cuma anugerah tok, katanya. Semua itu karena anugerah. Semua karena Tuhan. Anugerah tok, katanya. Tapi kemudian, kalau Anda diundang gereja lain yang lebih kecil, yang memang semuanya jauh lebih terbatas. Nari juga salah-salah. Mencet keyboard juga melesetnya jauh. Main musiknya fales. Drumnya dipukul, patah sticknya. Ada banyak yang sangat pas-pasan. Lalu kemudian ketika kita diminta untuk workshop dan orang bertanya, Anda kok bisa dipakai Tuhan? Syaratnya apa dipakai Tuhan seperti itu? Maka ketika saudara sebetulnya tidak punya kesadaran bahwa ini karena Tuhan, jawaban pertama pasti berkata gini, skill.
Menurut saya bukan skill, sikil menurut saya, saudara. Karena semua itu karena anugerah. Tapi ketika orang tanya, kita jawabnya apa? Skill. Salah, harusnya nganggo sikil mas, ditekuk sikile, alias nyembah Tuhan. Itu baru benar, saudara. Bagaimana bisa begitu? Beberapa hari yang lalu saya ngisi devotion anak-anak SMA atas permintaan mereka sendiri. Dan ajaib sekali mereka sedang dilawat Tuhan. Saya kaget, saya lihat ratusan anak itu di ruang kapel baptis itu. Pagi-pagi nyembah Tuhan, nangis mereka. Dan ketika saya sampaikan firman, saya ajak mereka doa kelompok dilawat Tuhan seperti itu. Di tengah-tengah saya melihat orang-orang dilawat Tuhan itu. Saya ingat ketika di usia yang sama, lebih dari 30 tahun yang lalu saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang saya alami dan itu yang mengubah hidup saya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, nah coba lihat anak-anak itu dilawat Tuhan. Dan dia tanya dengan saya begini. Dalam hidupmu engkau pernah sekolah di sekolah-sekolah hebat. Engkau pernah sekolah di sekolah-sekolah hebat. Engkau lulus sarjana, engkau wisudawan terbaik. Kemudian Tuhan dengan senyum khasnya berkata begini. Itukah yang membuat engkau ada berdiri di tempat di mana engkau berada hari ini? Atau Alkitab yang tiap hari engkau baca itu? Dan rohku yang nuntun kamu dan buat kamu ada seperti kamu ada hari ini. Lalu saya tertawa, saya bilang, iya Tuhan. Sejujurnya, bukan karena sekolah yang baik itu dan pendidikan hebat itu yang membuat saya berdiri di tempat saya berdiri hari ini. Lalu Tuhan ingatkan satu teman saya ingat Pak Timotius. Dan Tuhan bertanya, pendidikan diakah yang membuat dia aku berkati? Atau Alkitab dan bukunya John Avancini yang mengubah hidupnya? Saya pernah tanya kemarin, Pak Tim, dia kuliah di Akaba, saudara. Sarjana muda. Bahasa Akaba memang hebat, saya tahu. Hebat juga sih. Karena Anda tidak punya sekolah seperti itu. Anda kuliah di Akaba 3 tahun. Itukah yang membuat Anda jadi seorang pengusaha sukses? Atau bukunya John Avancini dan Alkitab dan sembayangmu. Dan ketika engkau memberi menuruti apa yang Tuhan mau. Yang membuat kamu diangkat seperti ini. Tidak ada teori dalam bahasa Inggrisnya. Karena saya tahu ketika beliau kuliah lebih banyak persekutuan doa daripada masuk kampus dan belajar sebetulnya. Saudara sekalian, tapi seringkali sebagai orang tua, kadang-kadang kita tergoda untuk berkata kepada anak-anak kita, kalau sekolahmu tidak pinter, masa depanmu tidak ada. Tuhan ya itu apik lah Tuhan, tapi yang penting sekolahmu. Bukankah kita sedang menyesatkan anak-anak kita, memberikan sesuatu yang tidak benar? Saya nggak berkata, mari sekolah diancur-ancurin, tidak juga. Itu bagian dari pendidikan yang sangat penting. Tapi lagi-lagi saya berkata, kalau bukan Tuhan saudara, sia-sia usaha orang membangun rumah, ya kan? Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga sampai larut malam. Dan kabar baiknya adalah, kalau engkau merasa tidak punya apa-apa, ada Tuhan yang bisa membalikkan keadaan saudara. Ada Tuhan yang bisa membalikkan keadaan saudara. Sekalipun Anda merasa, saya tidak punya apa-apa. Tuhan berkata, nah aku malah suka. Kalau engkau merasa hebat, Tuhan berkata, engkau tidak akan butuh aku. Dan seringkali prosperity kita tidak berkesinambungan. Karena apa? Begitu kita naik ke atas, kita merasa bahwa kitalah yang membuat diri kita diberkati. Orang yang sebetulnya nggak pinter ini ketika diangkat Tuhan begitu hebat, tiba-tiba merasa dirinya pinter. Dan tiba-tiba merasa oleh karena kecerdasan, kehebatan, hikmatku, kelihayanku, kelicikanku dikit. Itu yang membuat aku ada sekarang jadi hebat. Tuhan ya bagiannya Tuhan memberkati dikit-dikit katanya. Bagaimana tidak akan jatuh kalau sikap hati kita begitu. Daniel ketika dia melihat bahaya mengancam rajanya. Dia berkata, Raja dengar nasihatku. Buat dalam hidupmu keadilan.
Dan dia berkata, perhatikan dan bela hidup orang-orang yang tertindas. Then your prosperity will continue. Maka kelimpahanmu akan berkesinambungan. Tapi waktu kita melupakan Tuhan, kita bersikap jumawa dan seenaknya, keluar perkataan-perkataan kesombongan yang membanggakan dirinya sendiri. Seakan-akan karena usahamu dan karena kehebatanmu. Di situ awal Anda akan direndahkan Tuhan, saudara. Seringkali kita ini tidak sadar dari mana kita berasal. Seandainya Yesus tidak mau mati buat kita, jadi apa kita hari ini? Hancur semuanya. Saya pribadi berkata, seandainya Tuhan tidak ambil saya jadi hambanya, saya nggak tahu saya bisa kerja apa. Dalam hidup saya tidak pernah membuktikan bisa kerja apapun selain memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan kesadaran seperti itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan muncul dalam kehidupan kita. Karena Daniel mengatakan Tuhan itu yang memegang dan menentukan nafas hidup saudara. Semua yang dia izinkan, yang dia anugerahkan buat kita itu karena kebaikannya. Kita memang mesti melakukan bagian kita. Tapi bukan karena bagian kita itulah yang membuat kita ada di tempat kita berada pada hari ini. Dan kalau orang sudah lupa dari mana Tuhan ambil dan pungut dia, dan bahwa semuanya karena dia, bukan karena kita, selalu akan jatuh dalam kesombongan. Dan kesombongan itu membuat neracamu jadi begitu terlalu ringan. Dan tidak ada faedahnya dilanjutkan dan disimpan lagi. Saya bersyukur tahun 2007, saudara. Ketika pertama kali penglihatan itu muncul untuk menjangkau orang-orang di bawah, anak-anak raja. Dan kemudian mengerjakan banyak hal. Sehingga lahir segala macam pelayanan. Saya berkata itu titik yang sangat krusial sekali buat gereja ini. Apakah kita akan berkesinambungan bergerak dengan Tuhan, atau kita akan berhenti? Karena saya sudah melihat, saya baca sejarah gereja, gereja yang tidak pernah beradaptasi dengan Tuhan dan maunya Tuhan, di sebuah titik akan berhenti. Pengaruhnya akan tidak pernah ada. Dan bangsanya tidak pernah tersentuh oleh karena kehadirannya. Saya bersyukur Tuhan memberikan kita kepercayaan dan anugerah. Dan ternyata tanpa disadari, dua hal itu berlaku sangat luar biasa. Kalau kita berkata ada keadilan, dan kita peduli dengan yang tertindas, itu yang melahirkan begitu banyak pelayanan pada hari ini. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, apakah Bapak tidak dimanfaatkan orang-orang tertentu? Sejujurnya, iya. Ketika sekolah kita memberikan semuanya dalam ukuran yang sangat murah, saya mengerti ada orang-orang yang pura-pura miskin, sekedar supaya tidak usah bayar uang pangkal atau uang sekolah. Ketika cerita-cerita itu muncul, saya hadapkan ke Tuhan. Dan Tuhan dengan tenang, dan itulah Tuhan dia berkata, nak, engkau tidak akan pernah bisa menjaga bahwa itu tidak akan terjadi. Tapi kalau engkau percaya kepadaku, aku yang akan bereskan. Kok bisa Tuhan? Lalu Tuhan berkata begini, mereka yang sebetulnya punya uang, tapi ingin memanfaatkan kebaikan yang kau tunjukkan. Dia mengaku tidak punya uang, dia mengaku miskin. Aku tinggal mengaminkan kok. Iya betul, memang kamu tidak punya uang dan miskin. Lihat sekian tahun kemudian, jadi seperti apa. Saya bilang pada saudara, cukup banyak yang datang ke kepala sekolah kami, nangis, minta ampun, ngaku, dulu nipu, dan betul-betul jadi seperti perkataannya. Enak kan saudara? Orang-orang mendapatkan apa yang dia yakini. Saya miskin Pak, nggak punya duit Pak. Pakai pakaian pembantunya, saya ini nggak punya duit. Gratis ya, miskin. Iya, amin. Selesai saudara.
Siapa yang rugi? Dan bagaimana bisa balik lagi? Butuh waktu untuk bayar harganya. Bapak tidak keberatan dimanfaatkan? Ada Tuhan yang hidup. Dan Tuhanku melihat orang jadi seperti yang dia katakan, yang dia imani. Dan orang nabur pasti nuai. Sederhana kan? Ada namanya justice, keadilan Tuhan. Dan terjadi loh saudara. Terjadi. Padahal orang berkata, lah ya, punya duit loh. Sekedar ingin gratis. Dan berkata, saya nggak punya, saya nggak ada, kita ini miskin, kekurangan. Alkitab berkata, catat kata Tuhan. Surga mengaminkan, amin. Melarat langsung saudara. Ya toh, sederhana kan? Sementara dia keluar, dia berkata, yes, gue bisa tipu. Nah, gratis, nah, yes. Mami pinter toh, harusnya artis. Selevel Bing Selamat. Almarhum. Tapi keartisan itu tidak nolong banyak. Dan tidak boleh membuat kita jera untuk menolong orang. Karena ada faktor, jadilah menurut perkataan dan imanmu. Daripada Anda kesel, lalu Anda hilang akan yang namanya kemurahan hatimu. Sementara banyak orang yang sungguh-sungguh butuh untuk ditolong. Saudara sekalian, tantangannya banyak. Tapi saya percaya Tuhan yang perintahkan. Di sebuah titik nanti kita akan lihat kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Justru itu yang membuat Alkitab berkata, your prosperity will continue. Kelimpahanmu akan berkesinambungan dan tidak akan berhenti. Saya mau tunjukkan lagi satu ayat buat saudara. Coba lihat Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ayat 19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kalau Anda baca ceritanya, ini nanti orang kaya ini masuk neraka. Lazarusnya masuk surga. Tadi pagi saya tanya, apa dosanya orang kaya ini kok sampai masuk neraka? Dan apa jasanya Lazarus kok bisa masuk surga? Dan ini perumpamaan yang ngucapin Yesus loh saudara. Bukan orang lain. Yang punya surga yang cerita ini. Dia tidak memberikan standar ganda. Dia berikan standar yang sama. Nah sekarang mari kita lihat. Dosanya apa orang kaya ini? Ada seorang kaya. Saya mau tanya. Kaya itu dosa tidak? Siapa yang bilang kaya itu dosa? Angkat tangan. Kalau Anda angkat tangan, Anda tidak akan pernah bisa kaya, Anda akan dosa terus. Siapa yang berkata kaya tidak berdosa? Angkat tangan. Alright, saya juga setuju, saudara. Yang berikutnya. Yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kalau orang kaya punya pakaian bagus, siapa yang berkata tidak berdosa? Angkat tangan. Anda kok ragu-ragu sih? Orang kaya pakai pakaian yang bagus, tidak berdosa. Angkat tangan. Ya nggak berdosa atau kecuali koruptor memakai, nah itu dosa. Atau ada seorang pencuri, ada seorang perampok, ada seorang penipu yang selalu memakai pakaian mewah. Nah itu hasil kejahatan. Dia kaya kok. Nah kalau itu orang kaya, dia pakai pakaian bagus, ya sudahlah. Dan dia bisa beli, dia bisa pakai, so what? Apakah harus maka orang kaya itu pakai pakaian compang-camping kayak gelandangan dan Tuhan bahagia? Masa begitu? Enggak dong. Nothing wrong with this. Enggak ada yang salah di sini. Teruskan lagi. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria itu kan enggak dosa, saudara. Masa bersukaria satu hari, besok bersedih ria, terus bersukaria, bersedih ria, gitu masa begitu kan enggak? Tiap hari dia bersukaria.
Hidup itu kan untuk dinikmati. Dalam kemewahan, Pak. Mewah lah, wong dia kaya. Masa dia bersukaria dalam kemelaratan? Ya enggak juga, wong dia kaya kok. Misalnya begini nih, saudara. Orang itu punya rumah mewah. Tiap hari di rumahnya dia lompat-lompat, dia senang happy-happy. Itu kan bersukaria dalam kemewahan. Happy-happy kok di rumah mewah, itu rumahnya dia kok. Sampai di situ saya tidak pernah melihat, ini apa yang membuat Tuhan berkata neraka. Terusin lagi. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, pengemis itu dosa enggak? Ya, keadaan juga kadang-kadang. Jangan bilang, dosa ini pengemis ini, salah dewe. Belum tentulah. Badannya penuh dengan borok. Nah, ini salah dewe, lalu dokter kulit. Lawang pengemis kok dokter kulit, saudara. Nggak bisa kan? Iya, keadaan bagaimana? Kenyataan dalam masyarakat ada yang masih terpuruk seperti itu. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Diusir nggak? Enggak. Artinya orang kaya ini rodok lumayan dibiarin, nggak diusir. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya ini sisa-sisa makanan orang kaya. Nah, orang kaya itu sebetulnya makannya dikit, saudara. Kenapa? Takut kolesterol lah, takut darah tinggi, takut ini, takut itu. Tapi karena kaya ya mangannya banyak, bukan sepincuk nasi pecel gitu, enggak, saudara. Ini ada salad, ini ada gado-gado, ini ada pecel, ini ada segala macam lah. Jadi, ya makanannya banyak. Nanti sisanya ini dimakan sama Lazarus, supaya dia tidak kelaparan. Terus dibilang, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini anjingnya siapa? Enggak jelas. Bukan anjingnya orang kaya yang dikeluarkan untuk menggigit Lazarus, enggak. Mungkin ini anjing jalanan. Lihat borok, wow. Mungkin yang dilihat kayak lain. Ya, itu kira-kira. Ya, jadi apa yang salah sampai di sini? Saya nggak nemuin sesuatu yang kelihatannya salah. Ya kan, kehidupan masyarakat memang begitu. Ada yang sangat diberkati, ada yang begitu. Yang saya harap Anda mengerti, kalau Anda di sini dan tidak sedang di traffic light ngemis, itu karena anugerah Tuhan besar loh. Engkau bisa dilahirkan oleh siapapun di dunia ini kan. Tuhan pilih orang tua yang baik, keluarga yang oke. Dan bagaimanapun Anda hari ini duduk di sini dan tidak usah di luar sana. Saya ini terharu banget, saudara. Hidup tuh ya, saudara. Kalau Anda ini tidak, saya berkata, saudara harus minta ke Tuhan sebetulnya. Tiap kali itu belas kasihan. Nanti hidupmu akan beda. Terusin dulu. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Keren banget. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Aneh sekali. Kenapa ujungnya beda nasibnya? Kalau Lazarus masuk surga, mungkin tiap hari dia doa syafaat. Di rumah orang kaya itu mungkin pakai tumen, tancepin banner, mendoakan, bersyafaat. Ya toh, tiap hari dia bersyukur ke Tuhan mungkin. Nah. Tapi orang kaya ini apa salahnya? Lihat jawaban daripada Abraham. Ini cerita Tuhan Yesus loh, saudara. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Teruskan lagi. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Saudara, Anda tahu di mana letak masalahnya? Orang kaya ini memang kurang ajar loh. Wong nang neraka kok ngongkon-ngongkon Lazarus lagi itu piye coba? Bener enggak? Suruh Lazarus ngelupin karo suruh Lazarus ke sini. Emang lu siapa? Dan di situ Anda mengerti. Ketika saya tadi menyembah Tuhan dan Tuhan berkata, "Nak, ini orang kaya model kambing." Yang Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan, ketika aku telanjang, tidak memberi pakaian, ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Dia hidup buat dirinya, dia anggap rendah orang lain yang kekayaannya di bawahnya. Nah ini sikap hati saudara. Sombongnya itu dibawa sampai ke neraka. Suruh Lazarus dong. Dia nggak berkata gini, ya siramilah aku, kan lumayan. Suruh Lazarus, diatur lagi. Cucukkan jarinya di air, teteskan ke aku, suruh Lazarus. Lalu dia berkata, kalau gitu suruh Lazarus ke rumah bapakku. Kenapa harus Lazarus? Sebab orang ini jatuhnya di kesombongan. Dia nggak peduli orang yang menderita. Dan dia anggap dalam dirinya ada perbedaan kelas antara aku dengan dia. Sampai di neraka pun sombongnya nggak hilang. Sedih kan saudara? Karena itulah Daniel berkata kepada Nebukadnezar, dia berkata, perhatikan, tolong orang yang tertindas. Tapi Nebukadnezar tidak pernah anggap itu serius. Padahal supaya prosperity, kelimpahan kita berkesinambungan. Itulah caranya. Beberapa hari yang lalu saya lagi pergi naik ke atas dengan beberapa teman. Kalau Anda lihat di traffic light dekat Jalan Pahlawan itu ya, yang arah naik. Saya lihat pemandangan yang membuat hati saya kayak, saudara. Nggak tahan sih. Saya lagi doa apa yang bisa dibuat sih. Mungkin tiap hari di situ. Kalau Anda nggak percaya, Anda nanti selesai ini coba ke sana. Tapi jangan buat tontonan, saudara. Benar-benar. Ada dua anak muda tuh, laki dan perempuan. Ukuran badannya itu nggak normal. Siapa yang pernah nonton? Gede sekali. Siapa yang lihat? Banyak tuh. Coba Anda lihat gitu, pada waktu engkau lihat reaksimu apa? Ih, gendut. Ih, sano ya. Begitu, hati-hati saudara. Saya itu terus terang saudara. Lihat gitu, terutama yang perempuan itu. Gulak hati saya. Hampir nangis saya. Kenapa Pak? Saya ingat anak saya yang paling kecil. Dia sudah lebih langsing nih sekarang. Tapi kaget saya. Dan tiba-tiba saya berkata gini, Tuhan, kan bisa ditukar lahirnya. Itu bisa. Saya bayangin kalau itu anak saya. Apa yang saya buat? Pernah mikir nggak sih? Anda yang belum baca buku saya, Aku Memotret Indonesia, carilah, bacalah saudara. Itu menimbulkan compassion, belas kasihan. Kapan hari itu saya di Jakarta dengan beberapa teman semobil. Ada orang itu ngemis, waduh, mengerikanlah keadaannya. Kami semua noleh ke dia sih. Lalu saya ngomong dengan teman-teman ini.
Apa sih bedanya kita dengan dia? Bedanya kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Dan oleh karena segala macam situasinya, kita hari ini di sini duduk dengan baju yang bagus, mobil yang dingin, nikmati makan malam yang hebat, dan dia mengais sesuatu yang mengerikan. Dan itu yang sebetulnya Tuhan tetap mau berkata, please, jangan pernah anggap ringan siapapun. Jangan keluar dari mulut kita penghinaan apapun. Tuh, jangan saudara. Jangan pernah remehkan apapun. Sombongan yang terucap itu, kejatuhannya cepat sekali. Saya berdoa, Tuhan akan tolong kita. Kalau Anda ingin prosperitimu berkesinambungan, dua hal ini kerjakan dalam hidupmu. Anda akan lihat kepercayaan Tuhan besar Dia berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdiri bersama-sama.